Podme, podcast recharge and relax. Dia keliling menawarkan jasanya. Dan karena kota Jayapura itu kecil, saya sering berpapasan sama ayah saya. Dan saya pura-pura gak kenal. Ruang dan waktu. Senang kita berjumpa kembali dalam Ruang dan Waktu, sebuah titik di mana kita bisa saling mengisi, menginspirasi, dan mendapatkan solusi. Saya Arif Suditomo. Ayo kita mulai isi ruang waktu kita bersama seseorang yang sangat saya hormati. Bukan karena ia mengimpos sisi otoritasnya, tapi lebih dari sisi keindahan hati, perilaku, juga perjalanan hidupnya, dan juga perjalanan karir profesionalnya. Awal perjalanan hidup bukan hal yang mudah buat tokoh kita ini. Namun kejamnya ibu kota tidak membuatnya keras hati. Friends, without further ado, let's say hi to this amazing, funny, and kind gentleman, Mas Andi Noya. Apa kabar, Mas? Baik, tepuk tangannya mana? Padahal penontonnya banyak. Penontonnya ada 200.000 orang kok. Wow. Sepi gitu ya. Harus tepuk tangan ya. Iya. Mas Andi, satu kehormatan buat saya untuk Mas Andi hadir. Ini adalah rekaman perdana dari Mediapod yang akan menjadi salah satu outlet yang harusnya jadi kebanggaan kita bersama. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Andi Noya ini merupakan salah satu awal yang baik buat kita. Mas Andi, ya. Saya ingin mulai dari the genesis-nya dulu. Awal mulanya kita dan awal mulanya Mas Andi. Kabarnya kehidupan di awal-awal, bahkan dari masa kecil, itu bukan kehidupan yang mudah buat Mas Andi. Saya sebagai seorang anak yang hadir dari keluarga broken home, ayah ibu saya bercerai, saya tahu betul formative year atau masa kecil yang sulit itu seperti apa. Cerita dong Mas Andi, kurang lebih seperti apa agar ujung-ujungnya bisa menginspirasi kita semua. Kayaknya cerita tentang Arif lebih menarik. Oke, nanti suatu hari kita tukar peran. Siap. Bintangnya the star is you now, Mas. Ya, karena ini kita berdua ya. Lahir dari keluarga broken home. Kalau dimaksud dengan broken home itu artinya ayah dan ibu berpisah. Yeah. Nah, ayah dan ibu saya tuh berpisah sejak saya kecil. Tapi baru saya sadari bahwa saya hidup tanpa ayah. Karena kebutuhannya mungkin sudah mulai terasa karena melihat anak-anak yang lain punya bapak, kok aku nggak punya. Sejak usia berapa, Mas? Nah, kesadaran bahwa aku membutuhkan figur ayah itu umur 13 tahun. Tapi perpisahan orang tua itu ketika aku kecil, ya lupa umur berapa. Nah, mereka berpisah, kemudian kami itu berlima, ya. Ayah membawa 2 kakak laki-laki, ibu membawa 2 kakak perempuan dan aku. Yeah. Jadi atau saya ini anak bungsu, ya yang paling kecil. Nah, ketika umur 13 tahun, saya mulai mempertanyakan kehadiran seorang ayah. Apalagi ibu hanya menceritakan melalui satu foto hitam putih bahwa inilah bapakmu. Tapi figur itu tidak hadir di hadapan kita. Yeah. Jadi saya hidup dengan ibu sebagai orang tua tunggal. Ya. Nah, tentu saja ada kekecewaan ketika mendengar bahwa ayah saya ini tidak, tanda kutip, tidak akan kembali dan kita harus berjuang sendiri. Nah, mungkin kemarahan sebagai anak yang hidup tanpa ayah, ya, kemudian ibu yang harus berjuang sendiri untuk menghidupi 3 anaknya. Dan pada saat itu ibu saya bekerja pertama sebagai kasir di sebuah restoran di Surabaya. Artinya apa? Pagi subuh dia sudah dijemput dengan mobil pickup penuh sayuran karena habis belanja dari pasar menuju ke restoran, jemput ibu saya dulu. Bukan berarti ibu saya duduk di atas sayuran, tapi di samping supir ya. Subuh-subuh pulang itu sudah menjelang malam karena restoran tutup. Nah, itu terjadi berulang-ulang sehingga
kalau boleh dibilang saya dan kakak saya itu hidup tanpa orang tua. Nah, apa yang terjadi? Kehidupan kami agak bebas. Kapan mau sekolah bisa sekolah, kapan nggak mau ya nggak mau. Jadi akhirnya banyak bolosnya, ya. Kemudian harus mengurus diri sendiri. Ibu juga karena kecapean pulang pagi sudah harus jalan lagi. Akhirnya kami cuci baju seragam sendiri, setrika sendiri. Dan setrika dulu kan penuh perjuangan karena harus bakar arang, karena setrikanya setrika ayam besi yang berat sekali buat anak kecil, ya. Nah, dan kondisi itu yang membuat saya kemudian lebih banyak di jalanan, di luar pengawasan orang tua. Walaupun umurnya masih sekitar 12-13 tahun, tetapi sudah ikut kelompok anak-anak nakal. Dulu di Surabaya itu dikenal sekali, ini kelompok organisasi tanda kutip kriminal, namanya Robur, Rombongan Bumiarjo, kira-kira gitu anak-anak. Kenapa pilih gabung ke mereka? Apakah waktu itu memang tidak terdapat pilihan-pilihan lain di luar mereka? Ada, tetapi pengaruh buruk kan lebih cepat, ya, lebih berpengaruh. Jadi sebenarnya ini ada satu anak baru, anak lama di lingkungan kami yang kemudian pindah ke, waktu saya belum tinggal di situ, dia pindah ke Bumiarjo. Kemudian dia kembali lagi ke wilayah itu dan sudah jadi anak nakal, lebih dewasa dari saya. Umurnya waktu itu sudah 17-18 tahun. Nah, kami sebelumnya itu hidup normal sebagai anak-anak, tapi dengan kedatangan 3 bersaudara, mereka ini 3 bersaudara laki semua, kami diancam-ancam untuk harus ikut kelompok mereka. Jadi peer pressure, ya? Iya, nah itu yang akhirnya kami larut mencuri mangga. Dulu kenakalan mencuri mangga kan biasa, ya, tapi ini mangga dicuri sampai pohonnya habis, kira-kira begitu, ya. Kemudian jadi bukan 1-2, ya? Bukan 1-2, karena ini dijual kembali. Jadi kami datang dan itu harusnya menegangkan sekali karena yang kami curi itu pohon mangganya di perumahan Angkatan Laut. Itu nekat namanya, Mas? Ya, saya kecil karena diancam gitu, ikut-ikutan disuruh tunggu di bawah dengan karung, dus waktu itu dus itu, ya. Nah, kami dari situ langsung ke warung untuk dijual. Jadi bukan untuk dimakan sebagaimana kejahatan atau kenakalan anak-anak. Meningkat lagi, kami mencuri burung dara. Yang kami curi memang di rumah-rumah orang kaya karena kami kelompok yang miskin-miskin di sini, ya. Nah, kami cari sasaran orang-orang kaya yang punya burung dara, peliharaan burung dara. Nah, biasanya hujan-hujan. Ini bukan untuk ditiru, ya. Hujan-hujan itu burung dara gampang ditangkap. Mereka kalau ngiyup itu berteduh di samping-samping kandangnya atau bekupon, orang Surabaya bilang, itu kandang yang agak tinggi memang, bukan di bawah, tinggi. Jadi kami harus memanjat. Nah, itu biasanya gampang sekali. Terus kami karena baju kaosnya itu kan basah, jadi kita tinggal ambil, taruh di dalam baju kaos sampai penuh, baru kita turun. Nah, dimasukin ke dalam ember dulu, ember kita tutupin sama kain. Nah, terus nanti naik lagi, ambil sampai habis, harus habis. Nah, sampai satu hari orang yang suka kecurian itu rupanya sudah jaga-jaga, kalau hujan ini pasti pencurian terjadi. Jadi giliran saya yang naik waktu itu ditembak pakai senapan angin karena di kaki bolong, itu berdarah-darah, lompat lari. Nah, jadi kalau dilihat dari pengalaman seperti itu, ya situasi dan kondisinya membuat saya jadi tanda kutip anak jalanan, walaupun masih kecil, yang disuruh-suruh lah. Bahkan nyerempet-nyerempet aksi kriminal. Memang tujuannya itu karena bukan kenakalan lagi. Yang hal lain yang kami lakukan, kami siang-siang hari, ya, itu datang ke perumahan orang kaya. Kalau di sana bilangnya loji. Jadi kami tahu perumahan-perumahan kaya. Nah, itu kan kadang-kadang pintu pagarnya nggak ditutup dengan benar. Nah, di situ ada sepeda, ada bola voli atau apalah mainan anak-anak. Nah, itu sasaran kami. Jadi kami masuk dan biasanya kosong jam-jam begitu. Jadi kita tinggal nyatronin aja rumah-rumah orang kaya ini. Kalau ada pintu terbuka, di dalamnya ada sepeda, ya kita curi sepedanya gitu lah. Ada bola, kita curi bolanya. Ada permainan apa, kita curi. Pokoknya apa yang bisa dicuri. Nah, sampai satu hari
saya dan teman-teman ketangkep dipegangin mau dilaporin. Tapi karena kami masih kecil-kecil, yang ketangkep bukan polisi, bukan orang perumahan itu. Karena kami masih kecil-kecil, jadi cuma dijitak, ditempeleng gitu-gitu kan. Nah, terus saya punya pemahaman orang kaya itu jahat. Nah, untuk balas dendam, setiap kali kami lihat mobil-mobil yang bagus, yang kami anggap mahal, langsung kita kempesin 4 bannya. Pekerjaan saya bawa paku, dan kami, bukan saya, itu kalau ketemu mobil bagus, mobilnya siapa aja, pokoknya asal mobil mahal kita kempesin bannya 4, kita pergi. Dan itu terjadi berturut-turut. Ibu saya itu tidak memahami apa yang terjadi pada anak-anaknya. Kadang-kadang dia pulang kok saya nggak pulang. Saya tidur di gang-gang itu bersama anak-anak nakal itu, jadi jarang pulang. Pernah dibujuk mau dibelikan sepeda, asal pulang dibelikan sepeda mini. Waktu itu dulu ada musim sepeda mini. Nah, ibu saya bilang harganya waktu itu seingat saya nih ya 1.750.000, itu yang bagus. Tahunnya berarti saya udah tahu tahunnya. Iya, nggak usah tanya tahunnya kalau gitu ya. Itu kira-kira tahun 72. Nah, saya dijanjikan, kakak saya datang ke gang-gang itu bilang, ayolah pulang lah, nanti dibelikan sepeda gitu lah. Karena saya kalau marah itu lemparin genteng, lemparin kaca rumah gitu lah. Terus pergi hilang. Iya, terhadap rumah saya sendiri. Bukan rumah saya, rumahnya orang, kita ngontrak ya. Jadi susah. Nah, itu yang terjadi. Tapi sebelum itu, sebelum kesadaran bahwa saya tidak punya ayah, masa kecil saya ini dari kepahitan yang satu ke kepahitan yang lain. Jadi kami ini nggak pernah punya rumah. Tinggal itu pernah ada rumah dari nenek saya, ditinggalin buyut. Tapi karena utang piutang, rumahnya disita, kami masih disediakan atau dibolehkan tinggal di kamar pembantu. Maka saya, ibu saya, dan buyut saya tinggal di kamar pembantu di samping, hidup dengan keterbatasan ya. Kita tahu persis karena akses ke dapur aja dapurnya orang gitu ya. Jadi beli makanan dari luar. Pada saat itu kakak saya yang 2, kakak perempuan, oleh karena ketidakmampuan ibu saya, maka dititipkan di asrama perempuan, asrama susteran gitu, yang gratisan untuk orang miskin. Jadi saya terpisah dari kakak saya cukup lama. Mereka hidup sendiri. Kadang-kadang kalau ibu saya punya uang sedikit, dia bilang, ayo kita tengok kakak. Tarik nafas dulu ya. Take your time, Mas. Kalau ada uang sedikit aja, ibu saya itu suaranya udah serak karena tenggorokan sekarang harus. Kami nengok kakak saya di asrama, dan mungkin apapun enaknya tidur tinggal di asrama, kerinduan kakak saya untuk dekat dengan ibunya tinggi sekali. Jadi setiap kali kalau kami datang ke sana, nengok, penuh keharuan misalnya. Mereka 2 minta ikut pulang. Waktu itu kakak umur berapa, Mas? Masih remaja juga, SMP. Wah. Saya ingat kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Saya waktu itu udah kelas 1 SD. Mereka minta ikut pulang, tapi ibu saya bilang nggak bisa, kita nggak punya rumah. Pekerjaan ibu saya waktu itu masih nggak jelas ya. Kadang dibantu oleh keluarga. Nah, cukup lama itu hidup seperti itu sampai kemudian dapat kabar menggembirakan. Orang tua ibu saya, nenek ya, kebetulan nenek saya udah ke Belanda waktu itu. Ke Belanda, kemudian dia bilang, oke, aku bisa bantu kamu, bantu anaknya perempuan ini.
dengan uang bulanan. Nah, itulah kehidupan kami mulai berubah. Kami bisa menyewa satu garasi mobil yang udah nggak ada mobilnya, tapi karena ibu saya punya kenalan, terus dibolehkan kami menyewa garasi itu. Nah, garasi itu yang kita sulap jadi rumah. Jadi di situ ada tempat tidur. Nah, ibu saya udah mulai menjahit. Jadi bisa beli mesin jahit waktu itu, kredit. Mesin jahit satu. Terus disitulah kamarnya, disitulah ibu menjahit. Kami dapat satu kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi pembantu, tapi kita bisa pakai dalam sewa menyewa itu. Nah, disitulah baru saya bisa bergabung sama 2 kakak di garasi itu. Jadi kami bisa tinggal bersama. Ibu sudah punya pekerjaan menjahit. Ya, itu antara lain kehidupan saya. Terus dalam penderitaan dari sisi ekonomi, berpisah dengan sebuah kondisi yang normal di mana ayah ibu ada, episode-episode yang cukup bikin kalau orang biasa bisa patah dan tidak bisa recover ya Mas ya. Itu apa yang membuat Mas Andi punya turning point bahwa ini semua harus membuat saya, bukan mematahkan saya? Saya selalu menganggap bahwa ini rencana Tuhan ya. Nggak ada yang kebetulan. Jadi pada masa-masa itu misalnya saya ingat persis kenapa penderitaan kami begitu berat untuk ukuran anak seumur saya ya. Nah, jadi di saat saya tinggal di garasi itu, kebetulan saya dan ada satu teman goncengan. Padahal dia yang pegang kemudi sepeda itu, saya digonceng. Tapi karena anak memegang sepeda ini usianya lebih muda dari saya, nah pada saat itu agak oleng dikit, terus nyenggol mobil, kaca spionnya pecah. Nah, kaca spionnya pecah karena saya yang lebih tua di situ dibanding dia, saya langsung lari. Nah, lari itu cukup jauh dari rumah, saya memutar gitu ya supaya nggak ketahuan orangnya. Begitu sampai di rumah, saya langsung lari masuk sembunyi di bawah kolong. Nggak lama kemudian, ya rupanya karena teman saya ketangkep, jadi dia menunjukkan rumah saya di mana. Jadi datanglah pemilik mobil dan supir datang ke rumah marah-marah dan minta pertanggungjawaban. Mereka minta ganti, ya. Dan harga spion itu seingat saya itu 2.300 karena mobil bagus. Dan ibu saya kan nggak mampu gitu loh. Dan mereka bisa lihat kami tinggal di garasi seperti itu, tapi tetap aja marah-marah. Kemudian ibu saya berjanji setiap bulan untuk membayar. Mereka nggak maunya setiap minggu. Jadi ibu saya kadang kalau ada jahitan dibayar, kalau nggak ada jahitan utang. Jadi setiap kali orang itu datang ke rumah, saya lari sembunyi karena takut. Nah, itu menambah tadi kebencian saya pada orang kaya waktu itu. Jadi dendam saya itu ya sekalian waktu ketangkap, dan itu saya salurkan dengan ngempesin mobil orang atau mobil bagus-bagus gitu ya. Nah, sampai pada satu titik ayah saya yang waktu itu saya nggak tahu, nggak pernah diceritain ada di mana. Hanya ingat gambar hitam putih itu tadi. Hitam putih bahwa ada di Jakarta katanya, tinggal atau bekerja sama om saya ya di Jakarta. Dia punya perusahaan teh, ekspor teh, tapi ayah saya bekerja di situ dan 2 kakak saya laki-laki juga ikut bekerja di situ. Nah, sampai kemudian datang surat dari ayah saya meminta saya ikut dia. Baru saya tahu itu di Jayapura, Papua. Tahunnya 73. Nah, ibu saya mungkin karena merasa beban juga, dia bilang udah kamu ikut ayahmu aja. Maka singkat kata berangkatlah. Waktu itu saya dititipkan ada keluarga yang juga ABK kapal, ya, kapal Tolando kalau nggak salah waktu itu. Jadi 73. Sendirian berlayar ke Papua. Dititipkan ke orang, jadi tinggal sama orang di kapal, atas kapal. Berlayar 15 hari lamanya dari Surabaya ke Jayapura, ya. Naik kapal Pelni, Tolando itu kapal Pelni. Nah, sampai di sana ayah saya menjemput
Nah, itu pertama kali saya melihat Masih ayah apal, saya. Mas? Masih apal? Secara fisik, maksudnya wajahnya ya saya kenalin karena hidungnya itu kayak hidung betet gitu. Dan tinggi-tinggi kurus. Yang saya tidak sangka bahwa dia udah tua dan sakit-sakitan. Nah, jadi ibaratnya saya dari kemiskinan yang satu pindah ke kemiskinan yang lain. Bedanya di sini ikut ibu, di sana ikut ayah. Nah, kenapa saya bilang kemiskinan itu berpindah aja? Karena ayah saya ternyata pekerjaannya itu tukang betulin mesin tik. Jadi reparasi mesin tik. Jadi dia datang dari kantor ke kantor menawarkan jasa. Kalau ada mesin tik yang rusak, ya, yang pencetannya copot atau mungkin agak keras harus diservis, ya. Jadi dia selalu pagi-pagi berangkat membawa satu tas, dan tasnya ini kulit imitasi yang sudah mulai robek-robek, saya ingat persis itu. Di dalamnya saya tahu persis isinya, satu botol spiritus, kapas secukupnya, solder, terus obeng ada, tang ada udah pasti, timah ada, timah kawat, terus kemudian bekas semir sepatu kiwi. Itu karena caranya dia menuangkan spiritus di kiwi itu, ditaruh kapas, dibakar, apinya buat manasin solder kalau itu ada kebutuhan. Dan lebih advance dari itu pilox. Karena bisa juga permintaan, karena udah lecet-lecet mesin tiknya, itu diamplas, disemprot. Kalau memang waktunya cukup, artinya nggak buru-buru, dia bawa pulang. Jadi di rumah kami itu banyak sekali bangkai mesin tik yang ditumpuk begitu saja karena nggak ada ininya, nggak ada tempat. Nah, itulah pekerjaan ayah saya, dengan pakaian yang lusuh, ya, terus sepatu, sendal, bahkan kadang-kadang cuma pakai sendal. Dia jalan menawarkan. Dia keliling menawarkan jasanya. Dan karena kota Jayapura itu kecil, saya sering berpapasan sama ayah saya, dan saya pura-pura nggak kenal. Waktu itu saya merasa malu punya ayah yang cuma tukang betulin mesin tik. Karena kadang-kadang kalau berpapasan dan nggak bisa menghindar, dia suka tanya saya, kamu punya uang? Saya bilang nggak punya. Dia keluarin uang 5.000 dari kantongnya, dia kasih saya. Dan saya tahu persis itu adalah uang untuk dia pulang, dan dia nggak punya uang. Sorry, jadi ingat masa lalu. Pernah satu hari saya lihat, ini yang saya bilang, ada error di mana pekerjaan itu tergilas. Kalau sekarang disebut mungkin disruption, ya. Masuk mesin ketik listrik. Nah, ayah saya nggak menguasai lagi itu. Jadi dia hanya bisa bawa pulang mesin listrik itu satu pagi, subuh-subuh. Waktu saya mau ke kamar mandi, saya lihat ayah saya lagi memandangi mesin listrik itu. Begitu dia lihat saya, dia kaget. Terus dia pergi dari situ. Saya perhatikan mesin tik ini apa masalahnya kok sampai diliatin ayah berlama-lama gitu. Saya tidak sadar sampai kemudian setelah dewasa baru saya sadar ayah saya nggak bisa betulin mesin tik itu. Dia lagi mau mulai dari mana? Dia harus mulai dari mana.
gitu loh, karena mesin listrik ini kan yang dipenyok cecet gitu kan. IBM. Iya, harus dicolok. Nah, dia nggak mampu lagi. Di situ saya lihat itu kehancuran hidup ayah saya. Pernah saya mau bantu, dia marah sekali. Karena saya lihat dia udah tidak kuat kan, dia udah ringkih, udah tua, sakit-sakitan. Tapi dia masih terus berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Aku bilang, sini saya bantu hal-hal yang mungkin harus membutuhkan tenaga. Dia marah sama saya, dia bilang, kamu jangan sentuh pekerjaan ini. Waktu itu saya juga marah. Saya bilang, saya bermaksud baik. Nah, belakangan, ini sekali lagi belakangan baru saya menyadari, ayah saya tidak mau saya bersentuhan dengan mesin tik itu. Dia tidak mau anaknya meneruskan pekerjaan yang menurut dia mungkin tidak bergengsi juga. Nah, itu yang terjadi. Jadi waktu saya datang ke Jayapura tahun 73, ayah saya memang tanya, kamu kelas berapa sekarang? Waktu itu saya kelas 4 sebenarnya. Setelah berapa tahun terpisah tuh, Mas? Saya lupa waktu itu kecilnya, pokoknya tahun 73 baru saya menyadari saya membutuhkan figur ayah. Tapi sebelum-sebelumnya saya lupa itu. Ya kalau bisa dibilang dari kecil ya. Di Ternate saya aja, waktu kami pindah ke Ternate, figur ayah saya masih ingat-ingat. Tapi waktu, berarti tahun 63 kami berpisah. Karena 63 itu 10 tahun, 63, iya, 73. 10 tahun. 63 saya umur 3 tahun. Ketahuan umurnya berapa sekarang? Enggak, Deng. Itu berarti umur saya 4 tahun, karena saya mencuri ini sedikit waktu masuk SD. Bukan, waktu pindah ke ST nanti saya di Jayapura. Iya. Saya mencuri itu memudahkan umur. Memudahkan umur. Oh, memudahkan umur. Memudahkan umur sedikit, karena saya lahir sebenarnya 59. Istri saya baru kaget, dia baru tahu seumur hidup, baru saya ternyata tahun 59. Dan saya ketika ungkapkan ke anak-anak juga kaget, berarti ayah udah tua. 10 tahun terpisah, 73 balik ke Papua. Was it a happy reunion atau ada masalah yang lain lagi? Senang bahwa akhirnya saya bertemu dengan ayah, melihat figurnya. Tapi tidak optimal karena kondisi kesehatannya sudah seperti itu, ya. Kembali ke ini dulu, nanti saya cerita soal kondisi. Waktu ayah saya tanya, kamu kelas berapa? Saya bilang saya baru lulus kelas 6. Kenyataannya sebenarnya saya baru kelas 4, naik kelas 5. Nah, tetapi ini sekali lagi ini pasti rencana Tuhan ya. Pada saat saya kelas 4, itu saya bergaul dengan anak-anak kelas 5, kelas 6. Nah, karena saya baru kelas 4, maka tugas saya adalah membacakan soal-soal ujian bagi kakak-kakak kelas ini. Akibatnya, saya lebih pintar dari mereka untuk menjawab persoalan A, jawabannya B atau C. Saya kan hafal karena datang satu anak, coba sekarang kamu tanya aku. Datang satu anak lagi, kamu tanya aku. Pertanyaan yang sama. Jadi tanpa melihat buku aja saya udah tahu jawabannya. Nah, keuntungannya adalah kebetulan saya bintang kelas juga di kelas 4. Jadi kami punya 4 kelas, saya salah satu bintang kelas. Nah, kemudian disuruh ikut, kalau sekarang apa namanya itu? Akselerasi. Kelas akselerasi, dipercepat. Saya diikutkan untuk ujian kelas 6. Oh, bukan kelas 5 lagi. Kelas 6, lompat kelas 6. Tetapi nanti dikasih tanda bahwa saya pernah mengikuti, tapi bukan ijazah. Jadi tidak bisa digunakan untuk melamar atau daftar di sekolah baru, SMP atau gimana ya. Jadi nggak boleh. Cuma bilang kamu pernah ikut dan dinyatakan lulus, gitulah. Karena pertanyaan menurut saya hampir sama dengan saat yang membacakan. Iya, waktu saya disuruh baca-baca saya hafal semua. Jadi dengan mudah saya bisa lulus. Nah, pada saat naik ke kelas 5, ayah panggil,
Dia tanya, kamu kelas berapa? Saya bilang kelas 6 baru lulus. Mana ijazahnya? Ya belum, kan belum terima ijazah. Sudah harus ke Jayapura. Dan dulu hubungan antara Jayapura dan Jakarta nggak ada ini yang telekomunikasi begini. Kita tunggu kabar dari telegram dari orang-orang yang baru pulang dari Jakarta dan seterusnya. Jadi itu menguntungkan saya juga karena nggak bisa dicek kebenarannya. Akhirnya ayah mendaftarkan saya ke ST, Sekolah Teknik. Kenapa begitu? Dia juga lulusan ST dia. Kemudian kedua ST itu kan habis tamat ST, STM. Dengan demikian kerja setelah lulus. Jadi ayah saya udah tahu bahwa dia tidak akan mampu membiayai saya untuk lebih tinggi dari STM. Udah kamu masuk ST. Saya daftar tes, lulus tanpa ijazah. Ijazahnya masih nyusul. Tapi karena berbulan-bulan ditanya, akhirnya orang sudah lupa tentang ijazah itu. Yang penting saya bisa mengikuti pelajaran dan lulus. Apalagi aktif di organisasi. OSIS apa semua saya aktif. Gerak jalan saya aktif. Sering jadi ketua kelas dan seterusnya. Jadi orang udah lupa atas kekurangan saya waktu itu. Terus duduk di STM. Pas kelas 2 ayah saya meninggal. Nah, pada saat ayah meninggal, sebenarnya ibu saya baru menyusul. Jadi sudah ada rencana rekonsiliasi antara mereka. Jadi ibu saya ke Papua, menyusul ke Jayapura. Tapi tidak lama karena ayah yang udah sakit-sakitan meninggal. Nah, meninggal ini saat yang penuh penyesalan bagi saya, dan saya harap tidak terjadi pada siapapun anak-anak yang mendengar cerita ini. Kenapa begitu? Ayah saya itu hebat luar biasa. Bicara tentang profesi saya malu punya ayah gitu. Tapi kalau bicara tentang nilai-nilai, saya banyak sekali belajar dari dia. Apalagi di saat-saat usia saya sudah makin dewasa, banyak kearifan yang dia sebenarnya ajarkan tentang bagaimana di dalam keluarga sangat demokrasi. Jadi saya sama dia bicara level sahabat, tidak ada ayah dan anak. Dan itu yang saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Kita ngobrol udah kayak sahabat, nggak usah ada perasaan bahwa aku ayahmu harus dihormati, dihargai dengan cara, tapi tetap santun. Nah, komunikasi bagus sekali. Hal-hal pribadi saya bisa jelas. Apalagi sebelum ibu saya datang kan kami tinggal satu kamar. Jadi kami ngontrak kamar. Cuma sepotong kamar aja, satu kamar berdua. Itu cukup lama itu, 2 tahun kalau nggak salah sebelum ayah meninggal, sebelum ibu datang maksudnya. Nah, kami berdua. Jadi man to man talknya lancar. Dan di situ saya merasa apa yang hilang dari sebagian hidup saya itu terpenuhi di situ, karena secara intens saya dan ayah saya itu berkomunikasi, tinggal satu kamar, makan bersama. Kalau siapa pulang lebih dulu, dia yang harus masak. Jadi kalau saya pulang sekolah, ayah saya belum ada, saya langsung yang masak. Kami dikasih dapur juga, dipinjemin dapur di belakang rumah itu ada dapur terbuka. Kami boleh pakai dan saya yang masak. Kalau ayah saya duluan, dia yang masak. Jadi kehidupan kami seperti itu. Ayah saya penggemar lagu-lagu keroncong. Sementara saya waktu umur gitu kan lagu-lagu rock and roll gitu. Poster. Ini kamar sempit tapi saya tempelin poster-poster itu dan dia pusing. Jadi setiap kali musik saya dia keluar dari kamar di depan gitu kan. Tapi kalau dia yang mainkan musiknya saya yang keluar. Jadi kami bergantian aja kayak shift gitu. Nah, kehidupan seperti itu yang mengisi hidup saya. Kehilangan ayah sudah dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat tapi padat. Nah, sampai kemudian satu hari, saya ini kan suka olahraga tinju nih, nonton bukan main ya. Nonton tinju dari dulu, saya suka sekali. Nah, dapat undangan dari om saya, dikasih, kamu mau nonton? Nih nonton. Om saya panitia dari KONI. Sarung tinju emas ya, itu tahun 78. Nah, waktu nonton itu, waktu dapat tiket, saya udah bilang, wah saya akan nonton itu. Saya udah sampaikan ke ayah saya, ibu saya kan sudah datang. Ibu saya nggak ada masalah. Hari H, ketika saya mau berangkat,
tiba-tiba ayah saya yang sangat demokratis itu, ayah saya yang baik hati itu, ayah saya yang luar biasa itu melarang saya. Dia bilang, enggak, kamu tidak boleh pergi. Saya bilang, tidak boleh pergi? Apa alasannya? Enggak, kamu harus jaga ibumu. Aku bilang, apa-apaan ini? Gitu kan. Terjadi suasana yang nggak enak, bersih tegang. Saya tetap ngotot pergi. Ayah saya bilang, enggak, kamu nggak boleh pergi. Akhirnya saya bilang ke ibu saya akan berangkat, tetap berangkat. Ibu saya bilang, udah kamu jalan, nanti ibu yang akan ngomong sama ayah saya. Baru 2-3 langkah dari pintu rumah, kami dulu bukan tinggal di rumah sebenarnya, itu ada apa istilahnya itu, tempat penginapan, yang salah satu kamarnya kami sewa gitu loh. Apa istilahnya ya? Kos. Bukan, kok jadi lupa. Pokoknya ini kayak melati gitulah. Ya, itu di Argapura, Jayapura. Saya pas melangkah keluar dari situ, ibu saya berteriak, En. Saya kaget, saya balik, ayah saya udah jatuh geletak gitu. Saya peluk dia, saya angkat. Dulu kan saya pramuka, jadi saya lepasin gaspernya apa semua, saya kasih pernapasan bantuan. Ayah saya hanya melihat saya sebentar begitu, mulutnya kumat kamit, meninggal. Kami bawa lari ke rumah sakit, tapi di jalan saya sudah bilang sama ibu saya bahwa ayah udah pergi, udah nggak ada. Nah, poin yang saya bilang tadi, jangan sampai terjadi pada siapapun, ya, anak-anak yang mendengar kisah ini. Cintai orang tuamu, sayangi mereka, bukan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Lepas dari saya dengan ayah hubungannya hangat, tapi perpisahan itu menyakitkan karena dalam posisi kami berantem. Yang tidak pernah terjadi sebenarnya dalam hidup kami selama ini. Dan gak bisa diriwayat. Ayah saya gak pernah marah sama saya. Orangnya lucunya luar biasa. Dia suka menertawakan kemiskinannya, dan itu lucu sekali. Dan dia bergaul, dia disukai banyak orang karena ceria. Miskin, dia bilang miskin tidak menghambat kita untuk bahagia, dia bilang gitu. Jadi itu pelajaran dari dia. Jadi dia juga suka dansa-dansa kalau ada kesempatan. Kalau di sana kan sering ada pesta-pesta di rumah-rumah Natal, misalnya dansa. Dia itu jagonya. Dia ngajarin semua kakak-kakak saya, semua orang diajarin. Karena dia orangnya supel, menyenangkan, lucunya luar biasa. Nah, tapi pada sehari itu berantem kami. Nah, yang saya mau ingatkan, seberapa dekatnya kita sama orang tua, jangan sampai ada momen di mana kita konflik sama orang tua. Karena pada saat seperti itu terjadi, kamu akan menyesal dan tidak akan bisa diperbaiki. Tidak bisa diulang kembali. Nah, itu kan harus dipikul. Sampai hari ini saya harus memikul perasaan itu. Ibaratnya saya selalu ingatkan, nggak ada arti pusara yang kamu banjiri dengan air mata, atau bunga yang kamu tabur 1 truk di atas pusara bapakmu, ibumu, orang tuamu. Karena itu tidak akan mengubah apa-apa. Mereka hanya bisa merasakan cintamu ketika mereka masih hidup. Lakukan. Jangan berkonflik dengan orang tua. Karena itu satu ajaran yang saya dan istri terapkan di rumah tangga, di rumah kami. Pertama, sering berpelukan. Saya dan istri sering berpelukan, sama anak-anak berpelukan. Setiap saat ada kesempatan ketemu, berpelukan. Waktu pamit, kami selalu mengucapkan I love you. Karena kita nggak tahu apakah itu hari terakhir kita bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan sampai ada penyesalan. Tunjukkan cintamu, berbuat yang terbaik untuk orang tua atau untuk orang-orang yang kita kasihi lah. Jadi itu yang terjadi pada kehidupan saya. Jadi kalau ditanyakan tadi, apakah ini merupakan reuni yang membahagiakan? Di satu sisi pasti membahagiakan. Saya bertemu dengan ayah yang dari kecil saya tidak kenal. Tapi sedihnya waktunya nggak terlalu banyak. Sehingga apalagi
rekonsiliasi itu belum terjadi dengan baik ya. Belum lengkap, belum sempat, belum ya. sempurna lah, sehingga ya masih menjadi ganjalan dalam hidup saya sampai hari ini. Tapi ya saya harus lalui. Terus pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana saya bisa keluar? Saya bilang ini rencana Tuhan. Karena pada saat tadi cerita kejahatan yang saya lakukan di Surabaya ya, kemudian di Malang hidup saya masih kacau. Saya pernah tinggal di Malang 1 tahun itu, yang kelas 4 ikut tes itu di Malang. Nah, itu berubah total ketika saya ke Jayapura. Karena di sana kenakalan, ya berantem, anak-anak Papua kan suka berantem ya. Tapi bukan kejahatan. Jadi saya diselamatkan ibaratnya saved by the bell. Jadi oleh ayah yang memanggil. Nah, saya sekali lagi yakin bahwa ini Tuhan yang bekerja. Udah anak ini harus diselamatkan. Saya ke Jayapura dan hidup saya berubah sampai hari ini. Jadi ketika ayah meninggal, sudah tidak ada lagi yang cari uang. Ibu saya bilang kita harus pulang. Pulang itu artinya di Jawa lebih bisa cari hidup daripada di Papua. Maka saya berangkat duluan. Saya tinggal sama kakak perempuan, salah satu yang kebetulan sudah menikah dengan orang Pelni. Dia bilang udah kamu hidup sama aku aja. Nah, maka saya dilanjutkan ke STM. STM 6 Keramat kelas 2 Jakarta. Saya ke Jakarta. Kakak saya sudah di Jakarta. Dia bilang kamu ikut aku aja. Tapi ya kakak saya tinggal di gang sempit, gang senggol. Jadi ini penderitaan yang lain lagi. Tapi jauh lebih baik karena saya bisa bersekolah, kemudian ada uang saku, dan di situ sekali lagi ini Tuhan punya rencana. Saya belajar banyak bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana menolong kakak saya juga sakit-sakitan. Jadi saya pagi ngepel, cuci baju, mandikan 2 ponakan, terakhir jadi 3 ponakan saya urus. Terus kemudian antar mereka ke sekolah, pulang, bantu apa yang bisa saya bantu ke kakak. Kemudian sorenya baru saya, ini sudah tahapan kuliah ya. Sebelumnya saya atur waktunya sore yang saya ini karena pagi ini, tapi dibalik lagi kalau mahasiswa saya bantu itu, dan semua itu menjadi bekal buat saya. Artinya bagaimana dalam situasi tertentu sampai hari ini saya bisa mengatasi banyak persoalan. Waktu bangun rumah saya instalasi listriknya saya bikin sendiri. Terus desain rumahku sampai hari ini saya bikin sendiri. Kemudian kalau istri kancingnya copot, bajunya agak robek, saya bilang sini, saya jagonya. Karena saya belajar dari ibu saya dan saya belajar survive di kakak saya. Udah semua persoalan saya bisa selesaikan, kira-kira begitu. Dan itu yang membentuk saya sampai hari ini. Jadi kalau ada orang tanya, kok bisa saya berempati pada orang-orang susah, orang kecil? Karena saya pernah merasakan di situ. Dan saya pernah merasakan ketika tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Ketakutan yang luar biasa, trauma yang luar biasa, nggak punya uang, nggak bisa makan, itu udah masa-masa yang saya akan ingat seumur hidup saya, tapi menjadi pembelajaran. Dan saat ini saya mudah untuk mengetahui penderitaan orang-orang seperti itu. Jadi empati itu yang sekarang terbentuk karena pengalaman hidup. Ruang dan waktu.